Cerita ini adalah lanjutan dari Jampang Jago Betawi bagian pertama. Pada suatu hari, karena rasa kangennya dengan sahabat lamanya si Sarba, Jampang ingin menemui sahabat lamanya tersebut. Ketika sampai di rumah temannya, alangkah terkejutnya si Jampang, sebab temannya telah meninggal dunia. Berita itu dia ketahui langsung dari istri mendiang Sarba, Mayang Sari. "Saya sedih banget Bang Jampang," kata Mayang Sari. "Ya sudah, itu adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Ikhlaskan saja jika memang demikian," kata Jampang. "Bukan itu saja Bang. Saya sedih karena dulu saya dan suami pergi ke Gunung Kepu Batu. Kita berdoa di tempat itu untuk memohon agar diberikan anak. Suami saya berjanji akan menyumbangkan 2 ekor kerbau, apabila kami memiliki keturunan. Sekarang anak saya telah lahir, bahkan telah beranjak remaja, tapi Sarba belum memenuhi janjinya untuk menyumbangkan 2 ekor kerbau. Kata orang, jangan-jangan Sarba meninggal karena tidak menyumbangkan 2 ekor kerbau," ujar Mayang Sari sambil terisak. "Aye jadi bingung karena Abdi sedang sekolah di Bandung dan membutuhkan biaya yang banyak. Padahal Aye sendiri hanya ibu rumah tangga. Untung Bang Sarba meninggalkan sedikit warisan yang bisa membantu biaya sekolah Abdi," lanjut Mayang Sari. "Kamu tidak usah bingung memikirkan Abdi. Nanti Aye yang mengurusnya," ujar si Jampang. Lambat laun dari ngobrol-ngobrol dengan Mayang Sari, Jampang mulai jatuh hati kepada Mayang Sari. Ia kemudian menyatakan cintanya, berniat ingin menikahi Mayang Sari. "Gini, Mayang. Kamu kan janda, sedangkan Aye seorang duda. Akan lebih baik jika kita menikah saja," ujar si Jampang. Mendengar perkataan itu, Mayang Sari menjadi tersinggung, karena ia tahu benar sifat dan perilaku si Jampang. Ia tidak sudi menikah dengan seorang perampok. "Hai, Jampang, jika mau menikah, menikahlah dengan orang lain," cetus Mayang Sari. "Aye lebih baik tetap menjanda daripada menikah dengan perampok." Mendengar perkataan itu, si Jampang sangat malu sekali. Ia pun cepat-cepat pergi dari rumah itu. Namun, dalam hatinya berkata bahwa dirinya tetap bertekad ingin memperistri janda itu. Saat itu pula, ia langsung ke rumah Sarpin, keponakannya yang sering diajak merampok. "Pin, Aye perlu dukun," ungkap si Jampang. "Untuk apa Mang?" tanya Sarpin bingung. Si Jampang pun menceritakan perihal yang baru saja dialaminya di rumah Mayang Sari. "Aye harus menikahinya Pin. Untuk itulah Aye perlu dukun untuk meluluhkan hatinya," ujar si Jampang. "Oh, Aye tahu dukun yang ampuh Mang. Namanya Padul dari Kampung Gabus," kata Sarpin. Hari itu juga, si Jampang ditemani Sarpin pergi ke Kampung Gabus. Setiba di rumah Padul, ia pun menyampaikan maksud hatinya. "Padul, tolong Aye. Aye minta guna-guna agar Mayang Sari tergila-gila pada Aye," pinta si Jampang seraya memberi imbalan kepada Padul. Dukun itu kemudian memberikan ilmu guna-guna kepada si Jampang. Mayang Sari pun menjadi gila terkena guna-guna si Jampang. Ia sering tertawa sering dan memanggil-manggil nama si Jampang. Abdi yang baru pulang dari Bandung amat heran melihat perilaku ibunya. Abdi yang merupakan anak Mayang Sari dari Sarba menjadi prihatin. Dia berniat mengobati ibunya kepada seorang dukun. Dukun yang ditemui mereka ternyata Padul. Padul dapat melepas guna-guna si Jampang dengan mudahnya, karena dirinya lah yang melakukan guna-guna tersebut. Si Jampang akhirnya dengan terang-terangan ingin menikahi Mayang Sari kepada Abdi. Abdi tidak menolak jika ibunya dipinang oleh si Jampang, namun si Jampang harus memenuhi syarat. Syarat yang diminta oleh Abdi adalah 2 ekor kerbau sebagai mas kawin pernikahan ibunya dengan si Jampang. Meskipun berat, si Jampang berusaha memenuhi syarat mas kawin tersebut. Si Jampang teringat dengan Haji Saud yang tinggal di Tambu. Haji Saud adalah orang yang kaya raya namun kikir. Si Jampang akhirnya berniat merampok di rumah Haji Saud bersama keponakannya, Sarpin. Namun, alangkah malangnya nasib si Jampang dan Sarpin, rencana mereka telah diketahui oleh Haji Saud.
Pada hari yang telah ditentukan untuk merampok, Haji Saud telah melapor kepada polisi. Si Jampang akhirnya tertangkap basah dan dijatuhi hukuman mati. Kematian si Jampang ditangisi oleh kaum jelata, dan menimbulkan kegembiraan bagi Tauke serta tuan tanah. Sebab, si Jampang selalu membagikan harta rampokannya kepada rakyat yang membutuhkan. Harta itu dia dapatkan dari hasil merampok di rumah tuan tanah dan Tauke yang memihak kepada Belanda.